Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya untuk mata kuliah Statistika Bisnis 2. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai probabilitas. Ya, probabilitas dalam kenyataan sehari-hari seringkali kita mendengar adanya pernyataan mungkin dan atau tidak mungkin. Secara spesifik, pernyataan tersebut dapat diartikan sebagai gambaran sebuah pernyataan, kepastian, dan atau ketidakpastian, yang biasa dikatakan sebagai probabilitas atau kemungkinan. Ada dua pendekatan yang biasa dilakukan pada teori ini, antara lain, 1. Pendekatan matematis, 2. Pendekatan empiris. Peristiwa yang saling meniadakan dan tidak saling meniadakan. Dua atau lebih kejadian disebut saling meniadakan atau mutually exclusive jika kejadian-kejadian tersebut tidak dapat terjadi bersama-sama. Suatu kejadian tertentu akan menghalangi atau meniadakan satu atau lebih kejadian yang lain. Sedangkan dua atau lebih kejadian dikatakan tidak saling meniadakan apabila kejadian-kejadian tersebut dapat terjadi bersamaan atau non-mutually exclusive. Sebagai ilustrasi untuk kejadian yang saling meniadakan atau tidak saling meniadakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mutually exclusive atau kejadian yang saling lepas. Yang kedua adalah non-mutually exclusive atau kejadian yang dapat terjadi bersama-sama. Kita lihat teorema Bayes di sini. Teorema Bayes yang dikembangkan oleh Thomas Bayes didasarkan pada kemungkinan-kemungkinan terjadinya peristiwa yang saling ketergantungan antara satu dengan lainnya. Kalau kita tengok formulasi teorema Bayes sebagai berikut, kita lihat di sini. Probabilitas A1 terhadap B sama dengan probabilitas A1 dikalikan probabilitas B terhadap A1. Berbanding lurus dengan probabilitas A1 dikali probabilitas B terhadap A1 ditambah dengan probabilitas A2 dikali probabilitas B terhadap A2. Formulasi di atas merupakan probabilitas bersyarat, di mana satu kejadian dapat terjadi setelah kejadian lainnya. Simbol P atau probabilitas A1 terhadap B menyatakan bahwa kejadian A1 dapat terjadi jika diketahui B, misalkan persyaratan akan terjadinya suatu peristiwa yaitu A1, A2, dan seterusnya sampai AN. Jika diketahui B, maka perluasan dari teorema Bayes dapat dinyatakan sebagai berikut. Probabilitas A1 terhadap B sama dengan probabilitas A1 dikalikan probabilitas B terhadap A1. Berbanding lurus terhadap probabilitas A1 dikali probabilitas B terhadap A1 ditambah dengan probabilitas A2 dikali probabilitas B terhadap A2 dan seterusnya sampai ditambah dengan probabilitas AN dikali P atau probabilitas B terhadap AN. Nilai harapan matematis atau ekspektasi. Dalam setiap kesempatan kita selalu dihadapkan dengan pengambilan keputusan, bahkan mungkin setiap saat. Keputusan tersebut mulai dari yang paling sederhana sampai dengan keputusan yang paling sulit. Misalkan, di saat kita mau menentukan ke arah mana kaki harus melangkah. Bagaimana kebijakan yang seharusnya terhadap karyawan yang indisipliner, di mana tempat usaha yang seharusnya ditempatkan, dan lain sebagainya. Setiap keputusan akan menghadapi 4 kemungkinan, yaitu pertama, kepastian atau certainty, kedua, resiko atau risk, ketiga, tidakpastian atau uncertainty, dan keempat, konflik atau konflik. Oke, sekarang kita lihat untuk latihan soalnya dulu ya. Nah, sekaligus nanti ada penerapan rumus di dalam setiap contoh soal tersebut.
Ya. Nah, sekarang kita lihat jika dalam sebuah keranjang terdapat 12 buah kelereng warna merah, 8 buah kelereng warna putih, dan 10 buah kelereng warna hijau. Kemudian dilakukan pengambilan secara acak sebanyak 6 buah berturut-turut tanpa pengembalian. Maka berapakah probabilitasnya bahwa kelereng yang terambil adalah 2 warna merah, 3 warna putih, dan sisanya hijau? Yang kedua, 6-6-nya berwarna putih, dan yang ketiga 4 berwarna hijau dan sisanya merah. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, biasakan kita membuat dalam menjawab pertanyaan cerita seperti ini. Kita buat dulu uraiannya seperti ini ya. Jumlah kelereng dalam keranjang seluruhnya ada 30 buah. Dari mana 30 buah? Yaitu 12 buah kelereng warna merah, ya, ditambah 8 buah kelereng warna putih, dan 10 buah kelereng warna hijau. Nah, ini jumlahnya jadi 30. Nah, dari jumlah masing-masing kelereng di dalam keranjang tersebut, maka probabilitas masing-masing warna kelereng adalah, untuk probabilitas warna merah sama dengan, nah, merah tadi adalah ada 12. Ya. Berarti 12 per 30. 30 ini adalah jumlah kelereng semuanya. Ya. Kemudian probabilitas warna putih. Warna putih tadi di sini ada 8. Maka 8 per 30. 30 dari jumlah seluruh kelereng. Dan probabilitas warna hijau sama dengan warna hijau di sini ada 10. Ya. Berbanding terhadap 30 terhadap seluruh jumlah kelereng. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, yang A, kelereng yang terambil adalah 2 warna merah, 3 warna putih, dan sisanya hijau. Ya, berarti kalau kita buat ini, probabilitasnya M dan M, dan P dan P dan P dan H. Nah, maka kita buat irisannya seperti ini. Probabilitas M, M, P, 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 dan H sama dengan, nah, kita buat di sini yang di atasnya ini adalah dua warna merah, berarti kan tadi ada 12. Kita mulai dari jumlah 12 dulu ya. Warna merah tadi ada 12. Ya. 12. Nah, kemudian per 30. Ya. Kemudian kita kalikan. Nah, kita lanjutkan dari warna merah. Ya, pengambilan kedua berarti kan tinggal sisa 11. Ya. Kemungkinan terambil warna merahnya tinggal sisa 11. Berarti 11 per 29. Nah, penyebutnya juga kita kurangin di sini karena jumlah seluruh kelerengnya sudah berkurang juga, ya, berkurang 1. Gitu ya. Nah, kemudian dikalikan. Nah, masuk ke warna putih. Ya, warna putih kita mulai dari jumlah 8 kan? 8 yang probabilitas warna putih. Ya, 8. Nah, tapi tidak per 30. Ya, karena ini lanjutan terus diterusin, ya, makanya jumlah penyebutnya pun di sini makin berkurang juga. Ya, jadi 8 per 28. Dikali, lanjutin dong warna putih lagi. Nah, karena warna putih sudah terambil 1, maka tinggal sisa 7. 7 per 27. Bawahnya juga semakin turun, ya, jumlah kelerengnya. Kemudian dikalikan, lanjut lagi yang warna putih, 6. Ya, tinggal 6. 6 per 26. 26 ini penyebutnya. Jumlah kelerengnya juga semakin berkurang. Kemudian ini kita kali 10. Nah, 10 di sini dari mana? Ini yang probabilitas masuk ke warna hijau. Kan harusnya 10 per 30, tapi kita ambil 10 per, penyebutnya di sini makin berkurang menjadi per 25. Ya. Oke, jadi ini kita kalikan aja. Yang atas dikalikan, yang bawah dikalikan. Gitu ya. Kalau perkalian dalam pecahan, tinggal mengalikan yang atas pembilang dan penyebutnya saja. Ya. Dapatlah hasilnya probabilitas
2 warna merah, 3 warna putih, dan 1 warna hijau, itu didapat 0,00104. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana bila 66-nya warna putih? 66-nya berwarna putih, putih berarti probabilitas P, 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 P. Ya. Nah, maka kita mulai dari warna putih ini kan jumlahnya 8 ya. 8, berarti 8/30. Ya. Untuk yang soal kedua ya berarti kan ini lain situasi, berarti kita mulai lagi dari jumlahnya, jumlah asal yaitu 30 seluruh kelerengnya ya. Jadi 8/30. Kemudian pengambilan kedua 7/29. Ya, semakin berkurang ingat. Kemudian 6/28. Kemudian pengambilan keempat 5/27. Kemudian pengambilan kelima 4/26 dan pengambilan keenam 3/25. Ya. Jadi ingat, yang atas semakin kurang, yang bawah juga semakin kurang. Pembilang semakin kurang, penyebut semakin berkurang. Nah, maka probabilitas terambilnya 6 warna putih, ya berarti ini tinggal kita kalikan aja. Pembilangnya kita kalikan, penyebutnya kita kalikan, didapatlah 0,000047. Nah, ini probabilitasnya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. 4 berwarna hijau dan sisanya warna merah. Berarti kita ambil probabilitas yang 4 warna hijau, kemudian 2-nya merah. Ya, gitu ya. Karena ini kan kita lihat lagi karena kenapa selalu 6? Karena memang diambil secara acak sebanyak 6 buah gitu kan. Jadi berarti selalu 6. Nah, maka probabilitas 4 warna hijau dan 2 warna merah berarti didapat, ya hijau kita ambil dari 10 kan, 10/30. Ingat ya, beda situasi ya jumlah kelerengnya akan dimulai dari awal lagi. Ya, jadi 10/30 dan terus lanjutkan. Jadi 9 dikalikan 9/29, terus dikalikan 8/28, dikalikan 7/27, dikalikan 12/26, dikalikan 11/25. Ya. Nah, di sini yang 4 pertama ini untuk yang hijau ya kan. Nah, untuk yang 12 ini kan yang warna merah. Merah 12 ya, nih awalnya 12, tapi yang penyebutnya tetap sudah berkurang. Jadi 12/26 dikali 11/25. Didapatlah probabilitas 4 warna hijau dan 2 warna merah 0,0016. Oke, sekarang kita lihat untuk contoh soal kedua. Ya, beda tipe nih ya soalnya. Dari 200 orang dosen dan karyawan suatu perguruan tinggi swasta yang bergelar sarjana ekonomi ada sebanyak 80 orang. Ya, jadi untuk soal seperti ini kita harus pahami dulu pelan-pelan ya. Sedangkan jumlah struktural di kampus tersebut ada 20 orang. Gitu ya. Jika ada keharusan bahwa yang menjadi struktural sekurang-kurangnya 40% yang menyandang gelar sarjana ekonomi, maka berapakah probabilitasnya bahwa dosen dan karyawan yang duduk sebagai tenaga struktural di perguruan tinggi tersebut? Nah, apabila ada soal seperti ini, kita harus pahami benar-benar. Ya, oke, kita buat rangkaiannya dulu. Ya, jawab. Di sini kita diketahui N-nya adalah 200. N besar di sini adalah populasinya 200. 200 orang dosen dan karyawan ya, campuran dosen dan karyawan. Dari informasi di atas, jumlah karyawan dan dosen yang bergelar sarjana ekonomi, ya kita ambil lambangnya B1 sama dengan 80 orang. Ya. Nah, ini yang bergelar sarjana kan tadi 80 orang. Berarti yang tidak menyandang gelar sarjana ekonomi B2 ya. Ya 200 dikurang 80. 120 orang. Kita lanjut. Adapun jumlah dosen dan karyawan yang duduk di struktural, kita ambil simbolnya A1. 20 orang katanya. Ya, 20 orang.
Sementara ada keharusan bahwa 40% dari karyawan dan dosen yang duduk di struktural bergelar sarjana ekonomi, maka B1 terhadap A1. Kita ambil simbolnya sama dengan, ya, 40% itu sama dengan 0,4 kan? Kita kalikan dengan 20, berarti dapat 8 orang. Ya. Nah, lanjut. Jumlah karyawan dan dosen yang bergelar sarjana ekonomi tetapi tidak duduk sebagai struktural, ya. Ini berarti kita ambil B1 A2 harusnya ya. Nah, ini B1 A2. Gitu ya. Didapat 80 dikurang 8. Dapatlah 70 orang. Sehingga untuk jumlah karyawan dan dosen yang duduk di struktural tetapi tidak menyandang gelar sarjana ekonomi ada sebanyak probabilitas B2 terhadap A1, ya. 20 dikurang 8 dapatlah 12 orang. Jumlah karyawan dan dosen yang tidak menyandang gelar sarjana ekonomi dan tidak duduk di struktural ada sebanyak, nah, lambangnya B2 terhadap A2 sama dengan 120 dikurang 12 dapatlah 108 orang. Nah, ini harus dipahami benar ini, ya. Harus dipahami benar untuk bisa membuat perhitungan seperti ini, ya, dari soalnya, ya. Jadi harus dipahami benar. Nah, ini gambarannya. Ya, kita buat supaya tidak bingung, kita buat tabelnya seperti ini. Ya. Oke. Jadi, ini kalau dijumlah ke sini, ini 20, ini jumlah ke sini 180, ini jumlah ke sini 200. Ini jumlah ke kanan ini 80, ini dijumlah ke sini adalah 120. Ini jumlah ke kanan juga 200. Nah, apabila kita sudah dapat membuat skemanya seperti itu, maka kita lihat penyelesaiannya. Dari tabel di atas, maka nilai probabilitas untuk masing-masing kejadiannya adalah probabilitas A1 sama dengan 20 per 200, ya kan? 20 per 200 A1. Probabilitas A2 180 per 200. Nah, 180 per 200 nih ya. Probabilitas B1 terhadap A1 ya. B1 terhadap A1 berarti 8 per 20. Probabilitas B1 terhadap A2, B1 terhadap A2 ya 72 per 180 gitu ya. Nah, kita masukkan dengan formulasi dari teorema Bayes. Nah, probabilitas A1 terhadap B sama dengan, setelah kita masukkan rumusnya ini, ya, didapat sama dengan 20 per 200, ya, probabilitas A1-nya, 20 per 200, dikalikan dengan 8 per 20, yaitu probabilitas B terhadap A1. Ya, B terhadap A1, berarti 8 per 20. Oke, maka probabilitas A1 terhadap B ini kan kita juga harus berbanding ya. Kita lanjutkan dengan berbanding lurus terhadap probabilitas A1-nya yaitu 20 per 200, kita kalikan dengan probabilitas B terhadap A1, 8 per 20. Ini kita kalikan dulu. Kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan ya probabilitas A2 yaitu 180 per 200 dikalikan dengan probabilitas B terhadap A2 yaitu 72 per 180. Ya. Nah, ini supaya lebih lebih paham, nanti kita pakai rumus yang ini ya berarti ya. Nah, ini kita hilangkan aja lah ya. Ini kita hilangkan aja supaya ini kan kalau ada sejumlah data gitu ya, ini rumusnya. Jadi kita pakai rumus yang ini aja supaya tidak bingung. Nah, maka didapatlah probabilitas A1 terhadap B yaitu sebesar 0,1. Oke? Ya, itu saja yang bisa saya berikan ya untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya dengan beberapa
contoh soal dan contoh-contoh probabilitas yang lain. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.